Semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Gon, seorang player. Kita masuk di part 29. Di awal video ini kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, saat dimana pasukan putra keempat dari Kerangton Viscounty, Asen de Carrington, tengah terpojok oleh tim distrik nomor 8 Kerajaan Ruben. Aku dengar para bangsawan dari pihak kerajaan itu semuanya pengecut, kecuali dari beberapa keluarga yang sudah cukup terkenal. Aku rasa rumor itu benar. Ketakutan seperti tikus, meskipun kau sudah berlindung di balik para knights milikmu, menyedihkan sekali. Tentunya perkataan mereka membuat Asen sendiri semakin ketakutan. Meski begitu, seorang knight di sana tetap berusaha untuk menenangkannya. Tenanglah tuan muda, Anda harus tetap fokus di situasi seperti ini. Marco sendiri, seorang Praetorian Guard di sana, sempat berpikir, sialan, aku tak menyangka pihak kekaisaran juga ikut terlibat seperti ini. Kami jatuh ke dalam jebakan mereka. Kami tidak akan bisa selamat. Di tengah rasa putus asanya, seorang pria dari pasukan tim distrik nomor 8 Kerajaan Ruben berkata, dengarkan ini, kalian semua, kami tidak akan membunuh kalian jika kalian berhenti melakukan perlawanan. Tapi kalian malah tidak mendengarkan kami. Tapi ya terserahlah, tuan muda, milik kalian itu sudah cukup untuk kamu jadikan sandra, dan kami bisa membunuh sisanya. Teman-teman, tangkap bangsawan itu dan bunuh semua bawahannya. Namun dikala tim distrik nomor 8 akan menyerang menghabisi pasukan Asen, tiba-tiba saja mereka dihujani puluhan anak panah sekaligus, yang membuat suasananya seketika terkejut, bahkan berubah. Dan di tengah keterkejutan mereka yang berbalik melihat ke arah anak panahnya datang, pasukan kedua rawa yang berisikan pengintai Pierce, pelayan Bernard, mercenary Josh, dan juga kesatria Jack kini menyerang ke arah mereka. Beraninya kalian menginjakkan kaki di kerajaan kami, dasar anjing bangsa kekaisaran. Dengan begitu, sebelum mereka, para pasukan tim distrik nomor 8 bisa bereaksi, pasukan kedua rawa telah menghabisi mereka. Bahkan meski ada menaik-naik di sana, kesatria Jack dengan mudah membelahnya menjadi dua. Melihat hal itu, kapten tim distrik nomor 8 sempat berpikir mereka mengalahkan Mensulir dengan mudah. Dia bahkan tidak menggunakan mana blade. Di tengah kebingungannya, kesatria Jack mendatanginya berkata, badanku lagi panas nih. Aku tidak bermaksud membunuh mereka semua ya. Satu saja sudah cukup untuk diinterogasi. Aku bisa membunuh siasanya kan? Mendengar teriakannya, Marco kini melindungi tuan mudanya yang ketakutan sembari menuturkan, tuan muda, dia adalah Jack dari Beer Knights. Saya rasa Pulse Knights telah datang untuk menyelamatkan kita. Asen sendiri yang masih ketakutan membalas, Pulse Knights? Di tengah ketakutannya, mercenary Josh yang mendengarnya seketika menambahi, weh, kenapa? Apa lututmu kelelahan? Dia bahkan tak bisa berdiri tegak di situasi seperti ini. Menyedihkan sekali. Aku rasa tidak semua bangsawan itu sama seperti tuan muda kami. Iya kan, Tuan Pierce? Mendengar hal itu, kesatria Pierce di sampingnya membalas, itu penghinaan, Bung. Bandingkan dia dengan orang yang lebih pantas. Meskipun perkataan mercenary Joe sempat menyinggung hatinya, Asel sendiri tak bisa berbuat banyak ketika melihat perbuatan mereka yang bisa menghabisi pasukan kekaisaran yang memojokkan mereka tadi. Bahkan Asen berpikir, hanya dengan beberapa pasukan
mereka bisa mengalahkan monster ini dan juga pasukan elit kekaisaran yang dibekali power armor. Jadi, inilah first knight milik Raoul Astor. Setelah memastikan jika semuanya telah selesai, Bernard pun menghubungi tuannya, Raoul. Master, nanti di sana situasinya sudah aman sekarang. Kami sudah berhasil menyelamatkan mereka semua dan membasmi semua musuh. Rencana milik Anda sudah berhasil dilakukan. Kini, setelah mendengar kabar tersebut, pertarungan antara Komandan Jack dan juga Raoul sempat terhenti karena Komandan Jack sangat terkejut dengan perkataan Raoul sebelumnya. Apa katamu tadi? Raoul membalas, para sandera sudah kami amankan. Cukup mudah bagi kami karena kau yang berbaik hati membawa seluruh pasukanmu kemari. Kau sudah menangkap sandera, tapi kemudian kau malah memusatkan perhatianmu untuk menyerang benteng ini. Apa kau lupa tujuan kau masuk ke gate ini? Kau benar-benar mengira kalau kau sudah merencanakan ini dengan sempurna, bukan? Tapi kenyataannya adalah kaulah yang jatuh ke dalam jebakan kami. Mendengar hal itu, meskipun sempat tersentak kaget, Komandan Jack tersenyum lalu melepaskan armor di tangannya sembari menimpali. Begitu rupanya. Toh, merencanakan sesuatu itu bukan gayaku. Memang apa serunya bersembunyi dan membuat jebakan? Aku harusnya tetap melakukan ini sesuai gayaku. Bagaimana menurutmu, bocah? Melihat Komandan Jack yang tiba-tiba melepaskan armor di tubuhnya, Raoul pun seketika bersiaga dan sembari menunjukkan kekuatan yang mengalir di kedua tangannya. Komandan Jack melanjutkan, aku tidak punya sesuatu lagi yang menahanku sekarang. Ayo, lakukan ini dengan serius. Melihat kedua tangan Komandan Jack yang begitu memerah memancarkan kekuatannya, Raoul pun terdiam berpikir, itu dia Shadow Clipper. Aku pernah melihatnya beberapa kali saat aku masih menjadi Crash. Skill Great Sword yang digunakan oleh para knights dari kekaisaran. Itu adalah teknik berpedang yang luar biasa dengan aura pedang yang mengerikan, diiringi dengan pola sayatan yang tak biasa. Aku sudah menunggumu untuk menggunakan teknik itu. Setelah berpikir seperti itu, Raoul pun menggunakan skill miliknya, Copycat, untuk mencoba meniru skill tersebut. Kemudian, Komandan Jack pun mengambil kembali pedangnya dan langsung menerjang ke arah Raoul. Bocah, ayo mulai. Hurrah! Tentunya, Raoul yang menggunakan skill miliknya, Copycat, tak bisa berbuat banyak selain menahan semua serangannya, hingga membuat Komandan Jack semakin bersenang-senang di sana. Kau dari tadi hanya bertahan saja. Kemana semua ego dan kesombonganmu itu, ha? Di tengah serangan demi serangan Komandan Jack yang terus ia tahan, Raoul menghitung mundur tentang proses copycat-nya. 40%, 50%, 70%, 90%, 100%. Dan tepat di saat prosesnya selesai, Raoul langsung berbalik menyerangnya menggunakan teknik yang sama. Dias! Tentunya serangan balik Raoul yang sama persis dengan teknik miliknya sendiri membuat Komandan Jack tersentak kaget. Apa? Ini kan? Di saat Komandan Jack menahan serangan balik tersebut, Raoul menuturkan, Copycat aktivasi selesai. Ini kelihatannya berguna. Aku akan menggunakannya dengan baik dari sekarang. Sementara itu, pertarungan Dalton dengan Mana Soldier tampaknya semakin sengit, di mana Dalton kesulitan dengan semua serangan serta pergerakan Mana Soldiernya. Hingga di sebuah titik, meskipun ia berhasil menyerang Mana Soldiernya, serangannya tak begitu berefek padanya. Hingga Dalton berpikir, sial, apa itu masih belum cukup? Gerakannya cepat dan dia punya kecerdasan yang cukup untuk merancang strategi. Tapi pola serangannya cukup simpel. Ada beberapa Manaron di mes miliknya dan itu
cukup berbahaya. Aku berada di posisi yang cukup sulit karena aku tidak bisa menggunakan mana blade. Pasti ada cara. Dinding benteng itu. Baiklah, ayo coba memanfaatkan medan pertempuran ini. Dikala ritme pertarungannya melonggar, Knight First Guild Homer yang perhatikan pertarungan Dalton di samping Ksatria Philip berkata, "Ini tidak akan mudah untuknya. Apa Anda yakin kita hanya menonton saja di sini? Kita masih bisa membantunya." Mendengar hal itu, Ksatria Philip membalas, "Kita diberi perintah untuk tidak membantu kecuali kita diminta untuk turun tangan. Jadi, lihat dan tunggu saja. Kita sudah menyelamatkan para sandera yang menjadi bagian penting pada misi kali ini. Ayo percaya pada Tuan Muda dan tunggulah sambil melihat situasinya." Namun, di saat Ksatria Philip memperhatikan pertarungan Dalton sendiri berteriak padanya, "Hei kau, Knight yang di sana, nama Philip benar?" Mendengar teriakannya, Ksatria Philip membalas, "Benar, Tuan Muda." Dalton melanjutkan, "Aku punya permintaan untukmu. Bisakah kau perintahkan pasukanmu untuk mencari pegangan di sekitar mereka? Aku akan menggunakan bentengnya sekarang, jadi mungkin akan ada sedikit getaran." Mendengar hal itu, Ksatria Philip yang mengerti maksudnya segera memberikan perintah pada pasukannya. Bentengnya akan bergetar. Dengar semuanya, menjauh dari tembok dan tiarap bersiap untuk menghadapi benturan. Berpeganglah pada sesuatu agar kalian tidak jatuh. Mendengar teriakan perintahnya, Dalton pun yang sempat melihatnya bergumam. Dia cukup tanggap. Aku paham kenapa Raoul bisa mempercayai bawahannya sejauh ini. Baiklah, ayo mulai lagi. Coba tahan ini. Dengan begitu, kini Dalton pun kembali bergerak menerjang ke arah mana soldiernya. Melihat pergerakan Dalton yang tengah menerjang ke arahnya, mana soldier itu pun langsung menggunakan tamengnya berusaha menahan serangannya. Namun ternyata hal tersebut yang diincar oleh Dalton, di mana ia menggunakan tameng di mana soldiernya dan melompat kembali ke arah belakang. Dan di saat Dalton bertumbuh pada dinding benteng di belakangnya, mana soldiernya memanfaatkannya untuk menyerang menggunakan mes miliknya. Dikala mes miliknya menghantam tembok karena Dalton yang menghindar, seketika itu juga tembok bentengnya bergetar sesuai perkiraan Dalton sebelumnya. "Wah, ini bergetar. Bertahanlah semuanya." Lalu Dalton yang telah melompat ke udara langsung bersiap menyerang balik ke arah mana soldiernya. Dan dengan satu hentakan, dirinya membelah dua mana soldiernya sebelum sempat mana soldiernya bisa bereaksi menahan serangannya. Kemudian, setelah memastikan mana soldiernya telah ia bunuh, Dalton berpikir, itu tadi sangat berbahaya. Untung saja rencanaku berhasil. Tembok retak sedikit. Aku harap dia tidak akan marah soal itu. Melihat Dalton yang khawatir dengan temboknya, Ksatria Homer berkata pada Ksatria Philip, "Sir, saya dengar ini adalah pengalaman bertarung pertamanya, tapi dia bisa sangat percaya diri seperti itu." Ksatria Philip membalas, "Benar, dia hampir berada di titik arogan. Toh, dia itu cucu dari sang Swordmaster Serigala dari Templeton." Di sisi lain, Raoul sendiri sudah menyadari jika pertarungan Dalton telah selesai, hingga membuatnya kembali bersemangat untuk segera mengakhiri pertarungannya dengan Komandan Jack. Wah, mereka sudah selesai. Bukankah ini sudah saatnya untuk mengakhiri pertempuran kita? Berada di sini terus membuatku kesal. Mendengar hal itu, Komandan Jack yang juga merasa bersemangat membalas, "Itu yang ku mau, tapi hasil akhirnya takkan sesuai dengan keinginanmu. Kau sudah menirunya dengan sangat bagus, tapi replika tetaplah replika. Akan kutunjukkan perbedaan tingkat kemampuan kita."
Setelah mengatakan itu, Komandan Jack pun kembali berlari dan menerjang ke arah Raul. Raul sendiri kini menyambutnya dengan teknik pedang yang sama, hingga pedang mereka kembali beradu, berbenturan, berdentingan dengan sangat keras. Bahkan di sebuah titik, Raul berhasil menyerang balik, hingga Komandan Jack mau tak mau harus mundur untuk menghindari serangan tersebut. Bajingan! Mendengar teriakan umpatannya, Raul berkata, "Bagaimana sekarang? Replikanya tidak terlalu buruk kan?" Komandan Jack yang tentu jengkel padanya membalas, "Dasar bocah sombong." Video ini pun diakhiri dengan di tengah Raul yang merasa jika kemenangannya telah terjamin, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat sebuah sistem pemberitahuan yang mana jika Regnator telah mendeteksi adanya trait terlarang atas persetujuan dari Regnator, skill Shadow Clipper akan dihapus. Tentunya hal tersebut membuat Raul terkejut, bahkan berpikir ini benar-benar tidak buruk. Skillnya kuat dan gampang digunakan. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendapatkan skill yang bagus seperti ini. Error? Apa maksudnya? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.